Sebagai seorang Kristen, kita haruslah hidup dan melakukan atau mengerjakan pekerjaan baik berdasarkan pada iman kita kepada Yesus, dengan tujuan memuji dan memuliakan Kristus. Hai, kembali lagi bersama saya Agung Raditya di Belajar Alkitab. Kita telah sampai di Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk Anda. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Setelah Paulus menjelaskan dari ayat 15 sampai ayat 22 tentang siapa Kristus dan apa yang telah dia kerjakan untuk jemaat di Kolose dan untuk kita yang menjadi orang percaya hari ini, Paulus memberikan nasihat atau bagaimana seharusnya orang Kristen itu hidup. Nasihat praktis yang dapat orang Kristen kerjakan di dalam dirinya, di dalam pikirannya, yaitu memiliki kehidupan yang bertekun dalam iman. Tentunya ini adalah iman kepada Kristus, mempercayakan kehidupan kepada Kristus. Kita perlu belajar untuk tetap tekun atau disiplin untuk mempercayakan hidup kita kepada Kristus, mempercayakan hati dan pikiran kita kepada Kristus, mempercayakan cita-cita kita kepada Kristus, dan mempertanyakan setiap hal yang ada dalam diri kita, apakah ini sesuai dengan kehendak Kristus. Selanjutnya, Paulus menasihatkan tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil adalah kabar baik tentang Kristus. Injil adalah tentang bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan Anda dan saya. Kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita telah digantikan oleh Kristus. Inilah Injil. Yesus telah menjadi dosa agar kita yang pendosa besar dibebaskan dari dosa dan dibebaskan dari kutuk hukuman dosa. Ini Injil. Dan janganlah kita digeserkan dari pengharapan seperti ini. Dunia terus membawa kita untuk tidak mempercayai Kristus, dan kita dibawa untuk mempercayai diri kita sendiri untuk dapat bebas dari segala penderitaan, dari segala hukuman dosa. Dunia terus membawa kita semakin jauh dari Kristus agar kita tidak mempercayai Kristus, agar kita hidup seolah-olah kita mempercayai Kristus, tapi sebenarnya kita telah tidak mempercayai Kristus. Kita lebih percaya kepada usaha kita sendiri untuk memperoleh keselamatan itu. Dan ketika kita mengerjakannya, kita adalah orang-orang terkutuk. Karena itu, janganlah kita mau digeserkan dari pengharapan Injil yang demikian. Injil yang memberitakan bahwa Anda binasa tanpa Kristus. Anda tidak dapat menyelamatkan diri Anda tanpa Kristus. Jangan mau digeserkan dari Injil yang demikian. Dan oleh Injil inilah Paulus menyatakan bahwa dia telah melayani. Oleh Injil inilah dia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang pelayan Injil. Setiap kita pada dasarnya dipanggil untuk menjadi seorang pelayan Injil. Ketika Anda teguh dalam iman dan terus mempercayakan hidup Anda kepada Kristus dan bertobat dari segala dosa Anda setiap hari, Anda akan belajar untuk menjadi pelayan Injil. Anda akan belajar untuk memberitakan Injil kepada istri Anda, kepada orang tua Anda, kepada anak-anak Anda. Karena Injil telah ada dalam pusat, telah ada di pusat hati dan pikiran Anda. Injil benar-benar menjadi kabar baik yang menyenangkan Anda. Jadi, mari kita belajar setelah kita mengenal Kristus dan mengetahui siapa itu Kristus. Kita belajar untuk hidup teguh dalam iman dan tekun
di dalam iman itu, untuk belajar terus disiplin agar kita menjadi orang-orang yang semakin mengenal Kristus dan menikmati Dia setiap saat. Selanjutnya kita belajar untuk tidak digeserkan dari pengharapan Injil. Kita percaya bahwa hanya melalui Yesuslah kita diselamatkan, bahwa semua usaha kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri adalah sia-sia. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tetap bertekun dalam iman dan hidup tidak digeserkan dari pengharapan Injil yang begitu indah ini. Amin.